Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatal alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kali ini kita bicara pemilu, Pilpres. Terkait dengan beberapa hari kita akan Pilpres. Nah, tentu saja sekarang sedang gencar-gencarnya kampanye. Salah satu kampanye yang tentu saja kami sangat sarankan dan sudah kami upload adalah jika ingin menguasai Jawa Tengah, maka kuasai Republik Ngapak. Republik Ngapak, orang kepenak. Kenapa Republik Ngapak sangat penting untuk dikuasai? Secara demografi memang Republik Ngapak ini wilayahnya terbentang dari Karsiden Pekalongan, Banyumas, dan Kedu Barat. Kedu Barat. Saya ulangi lagi, Banyumas, Pekalongan, dan Kedu Barat. Ini kabupatennya besar-besar. Ada Banyumas, ada Cilacap, ada Brebes, ada Tegal, ada Banjarnegara, ada Purbalingga, besar-besar. Dan daerah yang besar ini, Republik Ngapak ini ternyata memendam sebuah kekecewaan. Karena di daerah Ngapak ini pula, di Republik Ngapak pula, daerah kemiskinan ekstrim banyak terdapat. Beberapa kota atau beberapa daerah menjadi 5 besar dari kemiskinan Jawa Tengah ada di daerah Republik Ngapak ini. Termasuk yang kelima adalah Brebes. Brebes yang hijau royo-royo ternyata juga termasuk daerah kemiskinan ekstrim. Nah, oleh karena itu satu hal yang tentu saja memenuhi kekecewaan dengan potensi daerah yang luar biasa. Nah, ini tentu saja ada salah kelola, dan salah kelola itu tentunya oleh pejabatnya. Nah, pejabatnya itulah yang tentu saja mestinya memang kita koreksi. Nah, seperti kalau pemilu-pemilu di negara-negara maju itu akan bicara masalah sukses atau tidak sukses. Kalau tidak sukses, ganti. Nah, tahun depan ini nggak sukses, ganti yang lain. Jadi kompetitor selalu diberi kesempatan untuk menunjukkan apakah bisa, apakah tidak, untuk lebih berhasil. Nah, salah satu hal yang menarik tentunya ketika kita bicara memendam kekecewaan itu, tentu saja bisa ditawari dengan program-program real yang tentu saja terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya lebih mengedepankan bagaimana pembangunan ke depan dari capres-cawapres ini betul-betul mengangkat harkat dan martabat ekonomi dan berbagai hal yang terkait dengan masalah bebas dari kemiskinan dalam berbagai atributnya. Nah, oleh karena itu saya lihat yang sekarang sedang fokus di daerah di Republik Ngapak adalah Anies Baswedan. Ya, kemarin di Cilacap, kemudian Purwokerto, dan saya pikir perlu menyusur dari Purwokerto juga mungkin daerah Brebes Selatan itu Bumiayu dan sekitarnya itu sangat potensial, dan itu memendam kekecewaan tentu saja terkait dengan dulu daerah Cengkeh yang juga tentu saja kemudian hancur menurut cerita masyarakat, banyak ditebangi karena ketika dipegang BPPC harga sangat jatuh. Itu tentu saja Anies sangat menguasai karena Anies juga KKN-nya di daerah sekitar situ. Nah, ditelusuri di situ juga kemudian ke utara, kalau Pekalongan sudah, mungkin Tegal, Brebes, Pemalang itu memang perlu lebih diintenskan untuk bisa saling berinteraksi di antara
masyarakat, karena yang terpenting adalah sekarang bagaimana masyarakat getok tular untuk bisa mengobati kekecewaan yang ada, yakni kekecewaan sebagai daerah termiskin, ya, daerah termiskin, daerah kemiskinan ekstrim Jawa Tengah itu banyak di daerah-daerah di Republik Ngapak, di Republik Ngapak, orang Ngapak, orang Kepenak. Nah, oleh karena itu sangat penting kampanye-kampanye Anies yang sedang menyisir di daerah Cilacap, Banyumas, dan juga semoga ke Pemalang, ke Tegal, dan ke Brebes, Cirebon sudah, kemungkinan bisa lewat dalam ke Kuningan, ya, lewat dalam ke Kuningan. Ke Kuningan ini, kalau Kuningan lewat daerah Salem itu daerah hijau artinya memang di situ bangga dengan keislamannya. Jadi ini sangat-sangat penting daerah santri untuk bisa didatangi Anies, walaupun memang itu tempatnya sangat tinggi, ya, dan memang berliku, ya, dari Bumiayu ke barat, ya. Nanti bisa tembus ke Cibimbim dan kemudian nanti ke tempatnya Anies, ya, tempatnya Anies Kuningan. Nah, itu hal-hal yang sangat perlu disisir, mengingat daerah situ daerah-daerah yang dikatakan sebagai daerah kemiskinan ekstrim, daerah yang tergolong banyak yang tergolong dalam kemiskinan ekstrim yang digarap oleh Ganjar, digarap oleh Gubernur Ganjar tentunya, itu daerah miskin dan sudah 10 tahun tetap miskin. Nah, ini tentu saja memendam kekecewaan yang luar biasa, dan Anies harus baik-baik bisa memberikan harapan, dan juga tentu saja program real. Kalau saya tahu sih, kalau Anies bilang, biasanya Anies tidak menyebutkan program tapi menyebutkannya janji. Kalau janji-janji Anies itu biasanya memang Anies anggap sebagai hutang dan akan dipenuhi, ya. Jadi itu satu kata dan perbuatan yang saya suka dari apa yang disampaikan oleh Anies. Nah, mudah-mudahan setelah menyisir di wilayah Republik Ngapak, konstelasi suara akan berubah total dan drastis. Karena itu juga menyambung ke Jawa Barat. Nanti menyambung ke Jawa Barat, itu daerah situ daerah peralihan antara Jawa dan Sunda, dan itu akan sangat strategis kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang dikuasai tentu saja dengan kekuatan Muhaimin Iskandar, itu tentu saja sangat luar biasa. Nah, mengapa saya katakan kekuatan Muhaimin Iskandar? Karena saya melihat kalau di budaya Nahdiyin atau di masyarakat Nahdiyin, masalah nasab itu sangat penting. Nasab dari Muhaimin Iskandar tentu saja di atas dari nasab Khofifah ataupun Mahfud. Jadi don't worry, be happy dengan masyarakat pendukung dari Muhaimin Iskandar, karena tentu saja akan melihat nasab yang kuat adalah nasab, tentu saja karena juga kekuatan Muhaimin Iskandar itu juga memang dia kan yang menggerakkan PKB juga. Nah, oleh karena itu satu hal yang pasca kira-kira pertengahan awal Februari itu clear Jawa untuk bisa goal menguasai Jawa untuk Anies yang sedang menyisir Jawa, dan tentu saja menjaganya ada dengan ketok tular. Terus harus dijaga juga dengan ketok tular, karena memang banyak godaan yang terkutuk. Ya, karena saya katakan juga tadi sudah sebutkan bahwa rupanya cara-cara Orba yang menghalalkan segala cara itu tetap dilakukan walaupun kelihatannya orang-orangnya intelek. Nah, itu satu hal yang memang kita sayangkan, ya. Itu bisa kita lihat karena juga dengan keberanian atau tetap dablek melanggar etika, ya, walaupun sudah dikatakan itu melanggar etika berat. Jadi itulah barangkali catatan politik kali ini. Jadi catatan politik ini saya hanya melihat di
pergerakan dari Jogja ke Jawa Tengah dari salah satu capres ini, Anies Baswedan. Dan karena saya sudah pernah mengungkap terkait dengan masalah kekecewaan terpendam dari masyarakat negeri Ngapak yang terus tetap dalam kategori sebagai kemiskinan ekstrim. Mudah-mudahan cepat berubah. Tentu saja kita harus merubahnya, karena kalau tidak kita yang merubah, siapa lagi? Ya kan? Karena Allah juga mengatakan tidak akan merubah sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Nah, masyarakat negeri Ngapak harus berani mengubah paradigma untuk perubahan yang lebih mendasar dari paradigma pembangunan yang ada. Semoga ke depannya tanah yang hijau royo-royo dan luas di negeri Ngapak betul-betul dapat diberdayakan. Itulah yang kami sampaikan untuk catatan politik kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terus tonton Tuan Guru Channel yang berusaha untuk menabur nilai-nilai rahmatal lil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.